Itu, Pak. Iya, mereka kita tanya lebih suka Mhm. belajar dari rumah, Mhm. main gawe, main game, Oke. ya, atau tatap muka secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Bareng yang akan menemani kalian, menemani orang-orang Depok bercerita. Kembali lagi bersama saya Susan Safira sebagai host di podcast kali ini. Oke, kalau dihitung-hitung, kayaknya udah hampir 2 tahun nih kita melaksanakan aktivitas di rumah aja. Entah itu kegiatan masyarakat, pekerjaan, bahkan sampai sekolah. Kalian udah mulai bosan gak sih? Atau jangan-jangan kalian udah nyaman nih melakukan aktivitas di rumah aja? Kalau aku sih udah mulai bosan ya. Rasanya mau ketemu teman-teman, mau belajar di luar. Ya pokoknya menghirup udara segar deh di luar. Oke, tanpa berlama-lama, seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia sudah mulai melakukan uji coba PTM. Apa itu? Pembelajaran tatap muka. Nah, khususnya di Depok juga nih, udah melakukan PTM ini. Penasaran gak sih gimana gitu prosesnya, perjalanannya sampai akhirnya melaksanakan uji coba ini? Langsung saja kita tanya ke narasumber hari ini, yaitu Pak Satibi selaku Sekretaris Pendidikan Dinas Depok. Kebalik ya. Selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok. Oke, maaf ya Pak. Iya. Ya, gimana Pak Satibi kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak? Lancar pekerjaannya hari ini Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Sehat-sehat Pak? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, alhamdulillah Indonesia kasus positifnya semakin hari semakin berturun gitu. Iya. Dan Depok juga kan lagi melaksanakan masa PPKM level 3 ya Pak ya? Betul. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal PTM nih Pak, udah berlangsung selama berapa lama sih Pak? Untuk PTM Kota Depok ini memang sudah berjalan sejak 4 Oktober. 4 Oktober. Okay. Kurang lebih sudah berapa hari nih? Sekarang sudah tanggal 15 ya. Yeah. Berarti sudah berjalan kurang lebih 11 hari. 11 hari. 11 hari. Okay. Alhamdulillah kita Depok melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi ada bahasa terbatas. Okay. Ya, karena memang kita dibatasi oleh peserta hanya 50%. Kemudian juga dibatasi oleh waktu yang 1 minggu hanya 2 kali. Okay. Dalam pertemuannya adalah 2 jam. Berarti kurang lebih 1 kali pertemuan adalah 120 menit. 120 menit. Iya, itulah yang membuat kenapa kita pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, kenapa kita upayakan melakukan tatap muka terbatas yang sudah hampir 2 tahun tadi Adik ya, menyampaikan bahwa hampir 2 tahun kita belajar dari rumah, ya kan? Atau disebutnya BDR atau belajar jarak jauh PJJ, ya kan? Maka memang kita harus segera melakukan, memang ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, ini ada dampak positifnya. Yang pertama, mampu menekan penyebaran COVID-19. Ini memang utamanya untuk menjaga keselamatan anak-anak kita, terutama siswa-siswi yang ada di Kota Depok, sehingga kita baru sekarang kita melaksanakan uji coba untuk tatap muka terbatas. Nah, kemudian juga ada dampak daripada negatifnya terhadap pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ. Apa tuh dampak negatifnya? Terjadi loss learning. Ya, di sana diantaranya menurunnya keinginan belajar. Kemudian ada kemungkinan drop out. Ya, kemungkinan juga meningkatnya kesenjangan. Terus kemudian dampak negatifnya adalah pengembangan karakter anak tidak berjalan dengan baik. Terus kemudian disiplin siswa menurun. Gawe atau gadget ya, yang dimiliki siswa belum memadai sehingga ada kesulitan ketika menerima proses pembelajaran. Kemudian mahalnya kuota. Iya, kuota. Betul ya, kadang-kadang orang tua waduh kuotanya habis sehingga saya merasakan, Pak. Iya, merasakan. Iya, kemudian juga kemampuan guru menggunakan teknologi. Belum semuanya, belum merata juga. Karena kan banyak juga yang guru-guru sudah kayak saya nih usianya sudah
umur lah ya. Ya. Kemudian ini juga mempengaruhi juga. Kemudian orang tua kesulitan membantu anak belajar di rumah karena dia menganggap bahwa oh aku kok sekarang jadi guru nih, Iya, iya betul. kan? Jadi Pengganti. guru. Padahal dia sama sekali tidak pernah membuka pembelajaran. Tiba-tiba dia harus mendampingi. Sebenarnya bukan harus menjadi guru, cuman karena pemahaman orang tua, waduh, kenapa sekarang harus menjadi guru? Padahal hanya di sana harus mendampingi putra-putri dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran dari rumah atau PJJ. Itu memang kelemahan ketika kita pembelajaran dari rumah. Banyak orang tua yang bukan keberatan sih, yang menjadi kayak beban gitu ya. Pekerjaannya juga banyak Pembelajaran gitu tambah, ya, Ibu ya. apalagi dia kalau yang bekerja, ayahnya, ibunya juga bekerja, kemudian harus mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran yang diberikan oleh sekolah. Ini juga menjadi bagian. Kita pernah juga ngobrol sama orang tua, masalahnya apa? Iya Pak, kami juga gemes nih katanya gitu, gemes. Ya kenapa? Karena anak kan sulit ya, Iya, nggak betul, bisa. betul. Jadi orang tuanya gemes. Sekalipun dia seorang guru, tetapi ketika menghadapi anak-anak PJJ di rumah, dia juga kesabarannya kurang. Beda ketika dia mengajarkan murid-murid di sekolah, dia lebih sabar, kemudian lebih tekun mendampingi, mengajari. Tapi begitu di rumah, tingkat emosionalnya berubah gitu. Ya, jadi kayak semacam suka ya mungkin nyubit kali ya atau apa ya. Bisa juga begitu. Kemudian pengawasan orang tua khususnya yang bekerja itu tadi kurang optimal atau tidak maksimal. Nah itu karena upaya apa untuk menyelesaikan lost learning tadi, maka melakukan pembelajaran tatap muka terbatas gitu. Itu untuk mengatasi lost learning tadi. Mengatasi masalah tersebut gitu ya. Iya, gitu. Mungkin itu sih Mbak Susan ya. Oke. Itu buat pemberlakuannya itu prosedur itu seperti apa sih Pak? Apakah dari kepala dinasnya nih yang meliskan sekolah-sekolah mana saja yang boleh melakukan PTM atau dari sekolahnya yang mengajukan atau emang ini berlaku untuk semua sekolah gitu Pak? Jadi sebelum melakukan pembelajaran tatap muka, maka dilakukan rechecking, pengisian data. Pengisian data oleh sekolah masing-masing dan dilakukan monitoring oleh pengawas dan penilik. Jadi daftar prokesnya itu diisi listnya. Apakah kesiapan sekolahnya, kesiapan orang tua, terus kesiapan dia menyiapkan seperti masker, kemudian prokesnya itu sudah siap atau belum. Terus kemudian kalau memang itu sudah, baru mereka menyatakan siap mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, lalu kemudian dilakukan simulasi juga nih Mbak, sebelum melaksanakan kegiatan pada Oktober kemarin. Ini sudah dilakukan simulasi pelaksanaan TMTP yaitu pada bulan September, 2 hari, tanggal 28, tanggal 29, sekolah-sekolah melakukan pelaksanaan simulasi. Nah, kemudian dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan simulasi itu, dilakukan evaluasi juga oleh dinas. Kemudian kita juga teman-teman termasuk Pak Wali Kota, kemudian Pak Wakil, Kepala Dinas dan pengawas ditugaskan untuk melihat simulasi itu seperti apa. Nah, ini baru dilaksanakan PTMT. Jadi ada tahapannya kegiatannya itu, gitu sih. Jadi sekolah itu harus melewati tahap-tahapnya dulu gitu ya Pak, sampai akhirnya disetujui untuk melakukan PTM ini. Betul, gitu. Berarti untuk PTM ini tuh diselenggarakan pada jenjang tingkat pendidikan mana aja Pak? Kalau di dalam peraturan wali kotanya dari mulai PAUD. PAUD, iya, PAUD itu kan ada PAUD formal sama non formal. Nah, kemudian tingkat SD, SMP, kemudian SMA, SMK, kemudian MI, MTS dan madrasah aliyah. Ini semua dilakukan secara serempak. Cuman memang di dalam PTMT yang 4 Oktober itu belum seluruh sekolah melaksanakan. Kenapa? Nah, ada yang bersurat ke Dinas Pendidikan tuh, minta izin untuk belum melaksanakan PTM pada 4 Oktober karena belum kesiapan terhadap prokes yang ada di sekolah. Standarnya itu dia masih belum siap. Nah, mereka diberikan sampai kesiapan mereka. Karena dia kalau yang muridnya banyak, dia harus mengatur. Ya, artinya aksesibilitasnya. Kapan dia anak harus masuk dulu, jam berapa dia harus keluar biar tidak terjadi kerumunan. Mungkin itu sih. Itu kalau misalnya tadi dia dari pihak sekolahnya
belum belum mampu gitu untuk melaksanakan PTM itu nanti akan dikasih waktu atau bagaimana itu, Pak? Jadi kalau masih belum siap, dia harus tetap melakukan pembelajaran BJJ. Online ya? Oke. Iya, jadi melakukan pembelajaran dari rumah, istilahnya BDR. Gitu sih, Mbak Susan. Nanti kalau udah siap baru mereka Iya, lapor lagi gitu ya, Pak? melaporkan bahwa kami untuk siap melaksanakan PTMT terbatas. Gitu sih, Mbak. Oke. Udah survei kemana aja nih, Pak? Sekolah-sekolah? Kami coba, memang kami tugaskan seluruh pengawas untuk melakukan monitoring sesuai dengan binaan satuan pendidikannya masing-masing. Kan sudah terbagi tuh per wilayah masing-masing pengawas sekolah. Karena kami punya penilik untuk pendidikan non formalnya, PAUD, kemudian pendidikan masyarakat namanya penilik. Mereka yang melakukan monitoring. Kemudian yang pendidikan formalnya adalah para pengawas dari mulai TK formal, kemudian SD, SMP. Mereka melakukan monitoring di binaan masing-masing. Dia akan melaporkan apakah ada kasus atau tidak di lokasi pembelajaran tatap muka. Gitu sih, Mbak Susan. Kalau Bapak sendiri? Saya sudah melakukan monitoring di SMP 10. SMP 10. Saya, alhamdulillah mereka sangat teratur. Pagi-pagi kami datang sebelum siswa-siswa datang. Kita coba dengan para kepala sekolah, guru untuk melihat dari proses dia diantar oleh orang tua sampai dia masuk pintu gerbang dan dia cuci tangan dan kemudian merapikan pakaian baru dia masuk. Nah, jaraknya cukup lumayan teratur, ketat. Terus kemudian saya juga sudah menghadiri SMA 1. Alhamdulillah juga mereka berjalan normal dan artinya kepala sekolah sudah mengatur mobilisasi siswa baik kedatangan maupun pada jam pulang karena memang kita nggak ada istirahat. Karena cuma 2 jam ya, Pak ya? Dan tidak boleh bawa makanan. Gitu. Iya. Kenapa tuh, Pak? Nggak boleh, Pak? Karena memang waktunya pertama 2 jam. Kedua harus menjaga pola hidup sehat dan bersih. Masalahnya memang kan kalau udah makanan itu khawatir. Ya, kemudian, jadi kurang kondusif gitu ya? Yang dibolehkan hanya minuman saja. Nah, baik tingkat level PAUD, SD maupun SMA. Semua tidak boleh bawa makanan. Gitu sih. Ada selama sejauh ini udah survei gitu ya, Pak ya? Ada nggak itu masalah-masalah di sana gitu, Pak? Kalau yang kami temui ini sejak kami melihat langsung ke sekolah, ada 4 sekolah yang sudah ini belum ada masalah sih. Masih aman terkendali masih aman terkendali. Mudah-mudahan tidak ada kasus ya. Amin. Berarti belum ada kasus ya, Pak? Belum ada kasus nih. Ya, mungkin kalau nanti ada kasus berarti kami minta untuk sekolah itu dilakukan penghentian sementara. Kurang lebih 7 hari. 7 hari. Untuk dilakukan mitigasi. Setelah udah oke, kembali normal, maka diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka kembali. Berarti kalau ada yang positif dikasih rentang waktu 7 hari? 7 hari, iya. 7 hari itu apakah cuma untuk mereka di rumah saja atau ada apa gitu, Pak, dari pemerintahnya gitu? Jadi punya tugas satuan pendidikan itu untuk melakukan, ya harus disemprot juga ruangannya, dibersihkan, semua dilakukan pembersihan. Sehingga betul-betul dalam waktu 7 hari ya dilakukan untuk protokol kesehatannya di sekolah. Dan baru setelah dinyatakan 7 hari kan biasanya mungkin dianggap sembuh ya gitu. Maka dinyatakan boleh masuk sekolah kembali. Jadi tidak hanya orang yang kena COVID di rumah selama 7 hari, tapi dari sekolah juga harus melakukan pembersihan lingkungan kelas lah gitu. Jadi semuanya disterilin lagi gitu ya, Pak? Iya, gitu sih. Bapak kan tadi udah survei nih, Pak. Iya, betul. Ada nggak sih dari siswanya gitu feedback atau enggak tanggapan mereka terhadap PTM ini gitu, Pak? Iya, mereka kita tanya lebih suka belajar dari rumah, main gawe, main game, ya, atau tatap muka secara langsung. Ada yang senang gitu ketika tatap muka karena bisa berkenalan, bisa ketemu teman yang sudah lama tidak pernah ketemu hampir 2 tahun. Tetapi yang lucu adalah dia sudah kelas 2 ya, SD, maksudnya SMP, itu belum kenal temannya, belum kenal pak gurunya, bahkan nggak kenal kepala sekolahnya. Ya mungkin tapi kalau dia mengikuti Zoom-nya sebenarnya wajahnya ditampilkan, itu sebenarnya kenal.
Tapi kalau yang suka hanya mengikuti, kemudian wajahnya tersembunyi, Iya. mereka belum kenal satu sama lain. Itu Oke. agak lucu juga sih. Iya, Dan iya. ya seru juga gitu ketika Heeh. ditanya, kenal nggak sama ini? Nggak kenal. Tapi Eh, emang beda gitu sih ya mm-mm. Pak Terus sampai saya rasanya. tanya nih, kepala sekolah sedang ngawasin. Mm. Kenal nggak Dek sama ini? Enggak, ini kepala sekolah kamu loh Dek. Saya gitu. Kepala sekolah Iya, sendiri nggak iya kenal. belum kenal ya. Karena memang itu tadi, ketika Zoom kan ada dua hal. Iya. Ketika alat komunikasi kita, Mm-mm. gawe kita tidak Koneksi mumpuni, internetnya. ya Iya. mungkin dia hanya bisa WA atau Mm-mm. mungkin dia ketika ada video nggak sanggup mengangkat kan akhirnya mau Iya. tidak mau yang penting mengikuti pembelajaran Yang penting dengar gitu. materinya doang gitu ya Betul, Pak. iya 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 seperti itu sih. Oke. Kalau dari anak SD-nya ada nggak Pak? Kalau kebetulan SD itu saya belum pernah Oh, belum nengok. ke sana. Iya, saya Oke. SMP dan SMA. Mungkin nanti Hmm. sekali-kali kita akan. Tapi informasi dari teman-teman yang SD pun juga mereka senang gitu. Kan saya Oke. dikirimin video tuh, Oke. apalagi yang PAUD tuh. Coba yang senang tatap muka lompat. Iya. Iya lompat. Kalau yang senang sekali hari ini tatap muka, coba lompat, lompat, Oke. lompat. Nah, itu artinya bahwa mereka itu senang Senang. tatap muka. Tuh Iya. yang PAUD seperti itu tuh. Kangen Iya. sih ketemu sama Betul, teman-teman gitu iya, ya Pak. iya, seperti itu sih. Oke. Nah kalau misalnya dalam jangka dekat ini ada nggak Pak mau survei kemana lagi gitu Pak? Kami memang dijadwalkan Mm-mm. untuk berkeliling ke setiap kesempatan, gitu, Oke. berkeliling setiap kesempatan untuk melihat kondisi karena ketika ada kerumun bener nggih, coba kan gitu, kerumun apanya orang tua, oh ternyata memang ketika orang tua datang, kalau yang SMP sih langsung. Langsung Mungkin pulang. yang PAUD kali ya, Iya, saya memang belum, jajan-jajan. mungkin nggak boleh jajan juga di Oh, nggak boleh, sekitarnya. oke. Memang kantin tidak boleh dibuka. Oke, jadi emang Kantin di cuma kelas sekitar, doang gitu ya iya, Pak ya? mereka hanya boleh mengantar, kemudian nanti jemput. Oke. Dan anak-anak juga diharapkan tidak lagi ketika pulang sekolah itu kongko-kongko sama temennya, Iya. berkerumun. Kan asik tuh karena lama nggak ketemu. Nah ini Iya. nggak boleh, harus Langsung segera pulang ya gitu. Dan kemarin yang SMA pun saya tanya itu mereka diantar. Oh, diantar. Diantar orang tuanya karena bawa motor belum boleh kan, baru kelas 1 SMA diantar, baru nanti dijemput gitu. Oke, berarti emang dihimbaunya tuh orang tua mengantar gitu Betul, ya? mengantar saja nanti jemput kembali. Oke, biar gitu. lebih aman gitu ya Pak? Betul. Oke, ini kan dari siswanya nih. Nah, Mm-mm. kalau dari gurunya nih Pak, gimana keluh kesah mereka selama sebelumnya online sampai akhirnya PTM? Ada nggak feedback dari mereka gitu para guru? Ya kalau guru sih mungkin juga jenuh ya. Hmm. Ya mereka justru kalau belajar online itu lebih capek. Iya. Ya lebih capek. Pertama boros tadi dengan kuota, ya kan. Kedua dia harus melihat perkembangan anak-anak, apa betul tidak sih mereka itu sudah bisa membaca, sudah bisa Iya, menulis, memahami dengan baik. Ya, betul. memang sih selama kita belajar dari jauh atau BDR, belajar dari rumah, Dinas Pendidikan itu membuat sebuah program namanya Belajar Bersama Disdik. Oke, apa tuh Pak? Jadi di sana ada yang namanya klinik belajar. Klinik belajar? Klinik belajar, Oke. ya. Jadi untuk orang-orang atau siswa-siswa yang susah menerima pembelajaran, maka dilakukan klinik belajar. Boleh konsultasi ke sekolah atau guru datang ke rumah. Nah, atau guru datang ke rumah dengan jumlah terbatas, dengan tetap protokol kesehatan. Karena kan tidak semua orang cerdas ya. Ya, ada orang cerdas tapi begitu pakai alat nggak nyambung atau karena main-main sehingga tidak makanya diadakan namanya klinik belajar. Ini sebenarnya untuk membantu ketika pada saat PJJ tadi, untuk menghindari lost learning tadi. Ya, cuman memang ya tidak semua orang tua ngeh juga care terhadap klinik belajar itu. Kadang-kadang kalau ini cuek aja kan gitu ya. Tapi alhamdulillah sih klinik belajar itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran jarak jauh yang sulit diterima oleh teman-teman yang ya bukan orang bodoh sebenarnya sih, cuma ya, karena konsentrasinya gitu, konsentrasinya kurang sehingga itu diberikan peluang untuk adanya kegiatan klinik belajar. Berarti itu semacam lebih kayak tambahan materi gitu ya Pak di luar sekolah gitu? Ya, tambahan materi. Karena ya tadi mungkin alatnya yang kita tidak miliki sehingga ketinggalan. Kemudian alat ada lengkap, tapi dari sisi menerima materi pembelajarannya
kurang. masih kurang Iya. atau agak mengalami kesulitan kayak saya nih bodoh nih jadi susah nih mau pelajaran harus diajarin Iya. nih sama pak gurunya, nah bu gurunya secara langsung kan Hmm. gitu. Nah itu sih Iya. ya alhamdulillah sih mudah-mudahan di dalam klinik belajar itu bermanfaat juga pada saat pandemi atau pada saat belajar dari rumah gitu sih Mbak Susan. Oke. Alhamdulillah berarti nggak ada kasus positif ya Pak ya? Mudah-mudahan kami Mudah-mudahan, belum insya dapat Allah. laporan secara resmi. Ya. Tapi kalau ada laporan secara resmi kami Dinas Pendidikan untuk segera agar satuan pendidikan melakukan penghentian pembelajaran tatap muka Tatap muka itu. terbatasnya. Itu Oke, sih. berarti sejauh ini terkendali dengan Iya, baik gitu ya Pak? alhamdulillah, Siswanya Sa. senang, gurunya senang gitu, Betul, kita saling iya, bertemu gitu. betul, iya. Oke, terakhir deh Pak, Baik. apa sih harapan Bapak adanya uji coba PTM ini Pak? Ya, Untuk kita semua. harapan kami agar pertama PTM ini bisa sukses. Iya. Ya, harus didukung oleh seluruh lapisan Oke, masyarakat, terutama ya masyarakat dan terutama para organisasi mitra pendidikan agar bisa mensukseskan ini. Terutama harus menjaga prokesnya Ya, yang prokes. utama sehingga pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berlangsung dengan baik sehingga pada akhir nanti Desember kita bisa melakukan pembelajaran new normal kembali dengan tetap menjaga prokes. Harapannya sih untuk warga Depok, pecinta pendidikan, agar mensukseskan program pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Depok ini. Mungkin itu kali Mbak Susan ya. Amin. Itu juga sih Pak yang menjadi harapan Iya, saya sebagai mahasiswa gitu ya. Iya. Udah kangen sama teman-teman. Betul, gitu. iya. Belum sekolah lagi. Belum. Iya, maksudnya udah cuma masih sebagian doang Iya, gitu Pak. betul, iya. Oke, iya. terakhir banget ya Pak. Baik, Ya, iya. Bapak itu kan ya termasuk orang penting gitu ya Pak di kedinasan ini gitu. Iya, iya. Banyak Bu. nih masyarakat orang-orang Depok yang menonton, semoga mendapatkan manfaatnya. Amin. Coba amin. gitu, Bapak ajak teman-teman untuk like, comment, dan subscribe gitu Pak. Iya, Coba. baik. Teman-teman harus komen dan likes ya. Dan share kepada seluruh pencinta pendidikan di Kota Depok. Mantap. Dan seluruh mitra pendidikan Kota Depok, baik Oke. PAUD, SD, SMP, SMA, MI, MTS dan Madrasah Aliyah. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima Iya. kasih. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama, atas Ibu. waktunya sudah Ya. menyempatkan nih Pak. Amin. Hujan-hujan sore-sore. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dingin-dingin enak. Iya. Oke. Oke, terima Sekian kasih. itu saja untuk podcast hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.